Oke, cek kalau meeting. Siapa sih mau ngomong ini ada apa kok mau kesini dok? Yuk kok. Apa wes ngomong langsung wes. Kenapa ada apa? Kan apa? Duduk bareng sama. Apa ngaku nyuri uang kelanjikan. Yang ngaku siapa nyuri? Cekeli gak kamu? Ini adikku. Adikmu ngaku nyuri uang. Lah kok ngaku nyuri uang itu? Nggak tahu di awal ngakunya gimana, mungkin ya udah inilah, udah apa namanya, udah nyuri berapa katanya? nggak tahu saya berapa. Lah kok kamu tahu dari mana informasi adikmu nyuri? Agent. Oh, agent Kan nggak ada kabar, awalnya itu nggak ada kabar kan. Terus juga nyariin, akunya juga lah ada apa ini kan firasat juga. Terus akunya nyari tahu ke agent, telepon agent. Karena dulu aku juga di agent itu, karena sekarang udah enggak. Jadi agent kenal aku juga. Oke. Terus aku nanya, ini adikku kemana ya bu? Kok nggak ada kabar? Gitu. Ini kamu siapa? Terus saya sebutin nama. Nah, adikku namanya tak sebutin. Adikku kena masalah gitu. Masalah apa gitu? Ya sekarang di kantor polisi dia nyuri. Hah? Kan aku juga kaget. Soalnya di sejarah dia nggak ada kayak gitu. Nggak ada sejarahnya mencuri, tiba-tiba terkabar mencuri. Terus saya kaget terus dijelasin begini terus saya nanya, katanya ditahan gitu. Ditahan di mana? Pertamanya di mana? Di Juman. Di Juman. Terus sekarang udah dipindah ke Dipindah ke Thailand. Terus kamu siapanya dok? Saya temannya Miss. Yang ngurusin di sini karena kan aku nggak kerja di sini. Terus? Jadi aku nitip yang ngurusin kayak yang jenguk atau apa kan dia yang bisa. Tapi kamu kalau ke penjara? Iya. Kemarin hari penjara. Hari apa enggak? Kamis. Kamis apa? Rabu enggak ya? Iya pokoknya hari biasa bisa. Terus? Aku kan sama bos bebas gitu Miss, suruh keluar ya keluar gitu. Terus dia kan, aku juga ngomong kalau temanku kan dia sering ke rumahku kalau libur tiap minggu. Terus majikan kan juga tahu temen yang mana, temen yang ini gitu. Hah? Kenapa? Ya ada masalah tuh. Ya udah kamu bisa jenguk dia. Oke. Terus saya jenguk tahu hari Rabu kayaknya. Saya ketemu dia Miss. Terus saya tanya gimana. Terus dia ngaku kalau dia memang ambil uangnya. Berapa banyak sih? Saya juga nggak tanya berapa banyaknya, tapi dia ngomong dia ngambil uangnya. Oke. Ngapain kalian cari saya? Itu kalau dia kan sidangnya masih lama, katanya Tanggal 20 November. 20 November terus? Suaminya itu kalau kayak gitu nunggu di luar, tahanan luar itu kayak gimana? Bisa nggak? Misalnya suaminya tuh pengen ada kabar dari dia gitu loh. Oke. Sang besok kan dia. Kenapa kamu tidak berbicara dengan dia atau menanyakan status dia di polisi? Ya, aku tanya prosesnya gimana di sana. Karena dia nunggu keputusan sidang tanggal 20 November gitu. Oke. Kamu nanya nggak sama dia mencuri di mana? Nanya. Oke. Apa katanya? Nyuri di rekeningnya. ATM-nya. Gitu. Majikan? Iya. Berapa? Saya nggak tanya berapanya Miss. Nah ini kesulitannya kalau kita nggak tahu keadaan dia sebenarnya. Sulit bagi kita untuk membantu orang yang kita nggak ada informasinya sama sekali saya. Nah setidaknya harus detail nih. Kan dia belum divonis nih, dia cuma langsung di penjara karena dia memang mengakui mencuri. Ya dia mengakui mencuri, jadi dia ditahan dulu nih. Tapi untuk berapa lama dan seperti apa kan pribadi saya nggak tahu nih. Makanya kalau kita tidak tahu detailnya sulit gitu. Terus kapan kamu rencananya mau ke penjara lagi? Kayaknya minggu depan Miss. Minggu depan? Nggak tahu hari apa. Oke, kalau kamu nggak keberatan nih, mungkin kamu ngomong sama Miss Yuni. Kan saya tanya, kamu di sini gimana? Suruh aku cari bantuan ke Miss Yuni apa kamu menjalani di sini selama nunggu sidang itu? Kayaknya kalau minta bantuan juga nggak apa-apa. Saya juga menulis nomornya Miss Yuni sama nulis nomornya KJRI gitu. Terus nanti kalau Miss Yuni cari kamu nerima kan bantuan Miss Yuni? Iya saya terima. Oke, pertama kamu datang dulu ke sana, nanya sama dia. Kalau bisa pas dia sidang aku temenin dia. Jadi pas dia sidang aku temenin dia. Maka pertama kamu minggu depan kan datang ke sana nih. Kamu tinggalin nama lengkap saya.
Karena dari penjara kalau nggak tahu nama lengkap saya nggak bisa ternyata. Jadi harus tahu nama lengkap saya, Yuni Andarwati. Jadi kalau penjara minta dibesuk sudah divonis atau apapun, karena kemarin ada orang telepon saya, namanya Dian Savitri. Makanya kan nanya tuh, Dian Savitri tak? Bener nggak? Karena saya ada teleponan dari penjara nama Dian Savitri. Masalahnya Dian Savitri ini nggak tahu nama saya, cuma tahu Yuni. Nah ini kesulitan. Makanya saya boleh masuk di penjara atau tidak, itu tergantung lagi, ntar diajukan lagi. Jadi buat teman-teman ngomong Yuni Andarwati, nama saya langsung. Jadi telepon saya ngomong dari kantor polisi, karena kantor polisi akan menanyakan siapa saya. Jadi kalau kalian tidak bisa menyebutkan saya, mereka nggak izinin. Ya, aku waktu itu ditelepon sama tahanan itu, ditanya namamu ini, terus nomormu ini, terus dia ngomong, apakah ini temanmu? Terus saya jawab ya. Iya. Kamu boleh kesini jenguk dia. Iya. Jadi kalau aku nggak tahu nih tiba-tiba Dian Savitri dia nanyain, aduh bingung saya. Iya. Jadi saya bingung. Dan dia nanya apakah Dian ini tahu namamu? Nah kan saya nggak tahu juga. Iya. Jadi siapapun yang di penjara ngomong pingin dibesuk oleh Yuni Andarwati. Jadi kamu ngomong sama temanmu minggu depan nih, Miss Yuni akan datang. Jadi kamu memang iya dan tahu seperti apa dan bagaimana, Miss Yuni akan sampaikan itu. Dan ini nomor HP ku yang Indonesia aja. Jadi kalau nomor yang itu kan terlalu banyak nih yang menghubungi. Miss Yuni sampai bingung mau ngasih nomor mana buat kalian. Karena kebanyakan telepon masuk sih. Bingung sama Miss Yuni. Tapi Miss Yuni punya prinsip yang paling saya utamakan adalah orang yang datang ke sini. Setelan itu apa sih? Oke. Nah ini, kalau kalian nanti scan ini nomorku. Ini nomor kamu ke penjara atau apa nih? Oh, aku mau telepon. Tapi masih ya, Apa yang maksudnya? Oh, banting. iya masih nyari kali. Oh nggak ada sinyal mungkin? Pakai apa? Enggak. Anu. Bukan. Apa sinyalnya? Smartphone atau paling enak di sini smartphone Pak. Iya kok. Sinyalnya Paling enak. enak. Tergantung tempat-tempat sih. Scan. Aku keluar nomor sih. Nah, ini kalau sinyalnya berarti lo. Jadi kamu dari Mako ke sini karena kemarin dia telepon karena cuma teman, saya nggak. Karena saya gini loh Dok, kalau saya teman sama orang akan mengaku teman, saya tidak ingin ntar salah orang. Jadi ini saudaramu sendiri. Oke. Adik kandungmu sendiri. Sudah miss. Jadi kamu SMS, Miss saya yang di penjara, teman saya yang di penjara. Jadi kamu SMS seperti itu ada kata sandinya pasti saya cari. Jadi saya harus tahu dulu seperti apa Dok. Karena sekali lagi ya Hongkong ini adil, kalau nggak mencuri ya nggak mungkin dituduh. Tapi ini kan dia ngaku karena dia ngambil. Berapa sih uangnya Dok? Katanya sekitaran 50 gitu. 50.000. Iya. Kayak apa tuh duit? Saya sama keluarga aja pikiran tuh nggak nyampe. Buat apa tuh pikiran nggak nyampe, bener nggak nyampe. Tapi beli sesuatu nggak dia? Ya paling kalau dari ibaratnya gini loh guys, yang bikin saya nggak nyampe itu kalau dia mau misalnya kayak ada mau beli gitu, kayak rencana aku mau beli sapi kayak gitu, rencana kayak gitu. Itu bukan real pakai uang dia sendiri, misalnya digaji dia sendiri itu bukan, pasti kayak minjem ke dia, minjem ke saya, aku tambahin dong minjem segini dulu gitu. Ada kayak gitu, jadi kita nggak percaya. Dia mau beli aja masih ada kata minjem ke kita gitu loh, kok bisa-bisanya gitu loh, maksudnya tuh. Itu uang buat apa? Dia sendiri aja pas ditanya katanya aku juga nggak tahu. Ya, saya sempat tanya gimana. Kamu apa kayak diperes orang, apa dimanfaatin orang? Katanya juga enggak. Tapi ya kan kita nggak tahu, dia nggak ngaku. Mungkin dia nutupin atau gimana kita sih. Nggak mungkin loh. Tapi Pasti kalau uang diperes. segitu banyaknya Sampai nekat mencuri itu pasti ada orang yang mungkin dalam tanda titik koma ada yang memeras dia. Kita kan nggak tahu nih. iya. Masih ada kemungkinan
ke situ. Pasti lah, soalnya secara logika kan nggak mungkin. Dia anaknya nggak ada, kayak kriteria ke situ tuh nggak ada sama sekali. Kan nggak tahu saya. Maksudnya kan saya dari kecil sama Kan dia. maksudnya orang itu sekarang itu banyak sekali perubahan. Berubah. Tidak menyangka, tidak menduga, malah dia yang melakukan. Iya, aku aja sampai nggak bisa tidur, Miss. Ini dia kenapa sih? Ada apa sih? Pikiran saya tuh ke situ. Kok bisa? Kan nggak mungkin gitu ya? Iya, nggak. Dia selama ini tuh aku kenal dia tuh dia orang yang bukan seperti itu gitu loh. Kok bisa? Bapak aku aja seperti itu. Kayak Kaget nggak keluarga kamu saat itu? itu kagetnya bukan main, Miss. Dia tuh dari anak bapak tuh, misalnya dia tuh yang paling kayak misalnya kayak yang Paling paling baik. bisa ngomong. Aku kakaknya anak pertama aja kayak dia yang paling bisa ngomong. Malah kepreset sendiri. Kok dia malah bisa kepleset kayak gitu sampai bapaknya lah jadi kok Lebih apa secara logika kan nggak masuk. gitu. Ya udah, kamu selesai dari penjara aja, tanyain dia apakah boleh ikut. Kalau saya boleh ikut untuk yang pembesokan kedua atau ketiga, ntar aku ikut kamu. Kan kamu hari biasa, bukan hari Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu saya nggak bisa, tapi hari biasa saya bisa. Jadi ntar kamu kesini, kita bareng-bareng ke penjara. Gitu aja. Jadi aku biar tahu detailnya aja, seperti apa dan bagaimana, biar tidak timbul fitnah. Dan ini pelajaran buat yang lain. Kan kamu aja nggak ngeh loh. Kamu temannya nggak ngeh lah, kakaknya aja nggak tahu nyari buat apa. Kan nggak mungkin dong. Kan nggak mungkin dong mencuri buat beli sapi. Loh nyatanya masih utang aku loh. Masih utang aku, bener nggak? Tapi mencuri. Jadi ngambil ATM-nya majikan. Iya. Nggak, kayaknya itu kalau tiap hari kan keluar sama koko, mungkin suruh ngambilin, terus dalam waktu itu dia nggak transfer ke banknya dia sendiri atau ngambil uang kan Makanya kita kan nggak tahu. Tapi secara langsung dan tidak langsung, Hongkong itu tidak akan mempenjarakan orang kalau tidak terbukti. Kalaupun terbukti dia tidak bersalah, dia dikeluarkan lagi. Tapi ini pada kenyataannya dia masih kapan Mas? dari seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu di penjara, seminggu yang lalu. Kamis malam, minggu yang lalu Kamis malam dia dibawa polisi. Soalnya ada dua kemungkinan dok. Kalau dia tidak terbukti, dia bisa dikeluarkan jadi tahanan luar. Tapi kalau terbukti di penjara, habis itu keluar dideportasi. Jadi kita nggak ada kesempatan ketemu dia juga. Jadi sidang, makanya kan aku bilang nih, sidangnya bilang sama dia request agar aku ikut. Oh iya. Nyuruh, makanya aku pengen ketemu dia sekali, terus pas sidang aku yang dampingi, jadi aku tahu apa yang dia lakukan gitu loh. Bukan untuk diekspos, tapi untuk teman-teman itu tahu perhatian gitu loh. Karena gini loh dok, investasi itu bukan cuma uang, Miss Yuni ingatkan. Investasi ini ilmu juga. Saya dosa ini, aku jadi wong jahat ini. Iya. Terus saya aku berubah jadi baik, aku menyampaikan pesan, kayak adikmu menyampaikan pesan, teman-teman jangan mencuri seperti saya ya. Ini kan sudah amalan tuh. Kenapa? Kalau mencuri di penjara seperti ini, otomatis kan orang lain nggak akan melakukan lagi. Baru seminggu aja udah kurus banget katanya. Iya, kurus banget. Saya datang nangis, terus saya juga nangis. Kok sampai segininya gitu loh? Apa yang kamu buat gitu loh? Buat apa? Masih di Thailand ya? Di Thailand Chung Center Women. Sedih banget ya? Apalagi Saya aku sangat nggak nyari. bisa jenguk, yang mbaknya nggak bisa jenguk. Kan Kenapa kalau nggak hari biasa kamu sih? Ya, aku yang udah kerja. Oh. Kalau aku kerjanya di company masih bisa hari biasa kan. Betul. Aku di ART soalnya kerjanya. Oke. Ini sangat kaget ya saya. Seperti yang dikatakan mbaknya yang kemarin di penjara 23 hari. Iya. 80% itu orang Indonesia yang di penjara dong. Tanya di sana juga ada satu mbak Indo. Di sana. Makanya 80% orang Indonesia. Makanya saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana. Pada kenyataannya orang-orang kita. Nah, disinilah kita ingin menyampaikan pesan. Jangan sampai itu terjadi lagi pada teman-teman yang lain. Kan melas keluarga. Iya, kasihan yang di rumah nggak tahu apa-apa. Kena imbasnya juga. Dan iya, kalau tetangga nggak tahu, Iya, itu yang jadi bumerang seumur hidup. Iya. Yang kemarin itu. Iya, itu di final loh itu pada. Iya, kejamnya. Sampai dia kayak mau jumping dari lantai dua apa lantai 4,
nggak tahu. Tapi kenyataannya dia nggak jumping, orang sudah buat TikTok katanya jumping dari lantai 4 masa. Aku itu utekku itu nggak sampai nyampe. sekampung tahu kalau dia mencuri padahal dia Tidak mencuri. Iya. Fitnah ya. Fitnah. Lah ini adikku malah mencuri beneran 50. Dia itu 5.000 dikabarnya 1 miliar. Lah adikmu mencuri 50 dikabarkan berapa? 5.000. Dan dia tidak mencuri loh. Karena berupa cek. Oh. Nggak bisa. Adikmu kan ATM. ATM ya. Yes, nggak apa-apa, wes kamu kasih kabar aku aja. Iya. Tak pikir ono masalah gede ini. Ya wes nggak apa-apa loh. Selagi Miss Uni bisa bantu, entar tak kabarin keluargamu juga. Karena kalau di penjara kan nggak boleh bawa kamera. Nggak boleh. HP pun di sisi semua ya, semua kita cuma diri ini ada depan lain ya. Nggak boleh. Cuma di ada batasnya, terus ngomong lewat telepon. Ngomongnya lewat telepon. Oh, nggak tatap muka gini. Oh iya, kita buka, tapi kan kita pakai telepon. Jadi Ada pollingnya. mungkin ininya masih ada orang yang dengarkan, orang ketiga mungkin yang mendengar. Ya, dia ngomong apa gitu. Iya. Ngomong apa aja. Makanya sedih banget. Di Indonesia penjara masih aman-aman ya. Iya, masih ketemu. Bukan saya bilang di penjara Indonesia lebih baik ya, tapi namanya penjara tetap nggak baik ya. Nggak baik. Tapi seenggaknya di sana masih bisa. Dipesur loh, sini nggak bisa. Cuma orang tertentu yang ditunjuk dia. Betul yang ditunjuk dia. Makanya ya wis mau tidak mau, suka tidak suka, ya wis muga-muga iki dadi pengalaman adikmu lah. Iya. Kan kamu kerja di Mako, mungkin suatu saat kamu ingin dia di Mako, tapi ingatkan dia jangan pernah mencuri aja wis. Apa yang bisa kita lakukan? Sudah salah. Sudah. Dan kita akan tahu hukumannya berapa lama. Kalau di penjara kan kita bisa tahu. Bentar aku kan bisa ngabarin kalian dia di penjara berapa lama. Apakah saya bisa melihat dia, apakah dia butuh sabun atau apa, itu kan sabunnya sabun tertentu, makanannya makanan tertentu, iya kan? Aku bawa satu produk beda merek itu loh, nggak boleh suruh bawa. Iya, cuma boleh pembalut, pengkon sama coklat caca itu 2 tok. Iya, nggak boleh lebih, nggak boleh. Terus aku ngomong, kamu butuh apa? Kalau ada itu pasta gigi sama Pasta gigi itu mereka yang tentukan, nggak semuanya loh. Iya, saya kan tanya teman yang dulu pernah masuk itu, dikasih daftarnya itu, suruh belanja ini. Minta daftarnya mau? Dan ternyata sampai sana tuh kan saya coba beda merek dan lebih Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Aku sudah lupa, dulu kan aku sering ke penjara juga, tapi sekarang udah lupa. Kasih notis ya aku apa aja yang di penjara. Jadi tidak semua boleh masuk. Iya. Ketat. Jadi kamu jalannya udah bilang sama dia bawain pembalut, takut dia main nggak ada pembalut, sabun atau pokoknya perlengkapan yang penting-penting sama makanan. Terus dia bilang nggak sembarang merek bisa masuk loh mbak. Masa aku ya gitu? nggak boleh. Sabun aja, sabun cair itu yang Dettol. Mas Dettol. Yang Dettol mas aja. Cool gitu. Liquid gitu. Boleh. Cuma 500. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Nggak boleh besar, nggak boleh banyak. Benar-benar ketat ya ternyata. Pengalaman buat orang lain juga. Kalau bisa jangan pernah merasakan ini. Saya jenguk pertama aja takut. Sendiri kamu juga. Iya. Hebat, tapi kamu teman bestie kamu itu. Udah lah, pokoknya aku minta tolong sama kamu, tak serahin semuanya sama kamu. Sudah ada yang bisa tak mintain tolong, aku udah nggak keluarganya di rumah juga ya, tolong temuin ini, cuma lihat keadaannya dia itu gimana di sana gitu. Ya udah, saya berani nggak berani ya cari sendiri tuh. Hebat, ini namanya teman baik. Ya udah, kan nggak ada yang lain nih. Iya. Gak usah nangis kamu tisu mahal ini. Ini adalah ujian juga, dan ini semoga dia lebih baik lagi, itu aja harapan kita, karena kita tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menjadi lebih baik lagi. Seperti di acara Cake Andy, ini aku sudah tahu nih anak maling, masa saya akan menjatuhkan mentalnya. Tapi ternyata saya datang ke Cake Andy itu masih banyak yang mengkritik. Kenapa di sisi gelapnya aja diceritakan, kenapa yang baik tidak perlu diceritakan. Karena pada akhirnya kan saya bilang nih, kalau ini anak mencuri, kan dia tidak selamanya jelek. Iya. Benar nggak? Ya, saya nggak tahu alasan dia kenapa mencuri, tapi saya yakin dia akan tahu bahwa keluarganya terbebani, kakaknya terbebani, temannya terbebani, malah ngerepotin orang banyak. Kan nggak mungkin juga dia suatu saat akan tetap mencuri lagi.
Dan juga begitu juga dengan saya bilang PSK, kan kayak gini banyak juga membahas tentang PSK. Saya tidak menghina orang yang sudah melakukan, tapi kalau bisa yang lainnya jangan sampai melakukan. Benar nggak? Yang satunya nih di penjara, yang satunya jadi pelacur. Apakah mereka salah? Ya saya nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Saya nggak tahu. Saya tidak mengatakan pelacur adalah salah. Saya nggak berani. Bukan ranah saya. Salah dan benar itu bukan hak saya, itu haknya hakim. Makanya ya udah nggak apa-apa. Semoga adikmu kuat aja di sana menjalani hukumannya. Kedepannya kamu ngomong sama saya seperti apa dan bagaimana, dan sidangnya biar saya yang bantu dia. Terus itu biasanya berapa lama sih? Wah nggak ngerti dong. Sekarang di Hongkong itu bukan masalah berapa banyak uangnya. Kalau sampai simpan pinjam uang, saya jadi renter dan kamu melaporkan dan ada bukti, itu aja penjaranya 10 tahun loh. Money laundry 14 tahun. Nah mencuri ya kan nggak ada undang-undangnya. Mencuri dengan sengaja, mencuri dengan tidak sengaja, atau terpaksa atau apa kan nggak ada. Beda-beda ya. Ya beda-beda ada hukumannya itu. Iya katanya dia ngomong kalau kan dia yang menyerahkan diri, dia yang mengaku katanya cuma kayak koyut gitu. Kalau dia nyerah diri bisa jadi cuma 6 bulan. Jadi karena itu nggak berani ngomong kita. Undang-undangnya kan pasal-pasalnya kita nggak paham. Sementara Miss Yuni itu anti pasal. Ini luar baca pasal. Pasal sabrek. Pasal sabrek mau cok KP KUHP ya pasal 1 ayat 1 saja beda-beda pasalnya. Beda pasalnya makanya. Lebih baik ntar waktu sidang aja kita datang biar tahu. Ada yang lain lagi? Yus nak pulang soalnya kamu dari Makau. Iya. Udah sore nih. Sepurane tadi aku sampai sulit pindahan. Sepurane ya. Ya wes. Itu aja lek ada rezeki ada jodoh ntar ketemu sama dia lagi ya. Makasih. Oke ya, ada yang lain lagi ya. Yus namun dok, kamu dari Makau soalnya. Makasih ya.